Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Ekonomi Makro, akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah. Pengertian kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain kebijakan ekonomi, diperlukan juga kebijakan non-ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kebijakan ekonomi makro, yang kedua kebijakan ekonomi meso, yang ketiga kebijakan ekonomi makro. Menurut Cucu Risa Asmarani, MPD, dalam bukunya Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi, ada banyak kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kebijakan tersebut umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan keuangan internasional, kebijakan perdagangan internasional. Fungsi dalam perekonomian. Pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Yang pertama, fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Yang ketiga, fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional. Contoh kebijakan ini adalah penetapan tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan pemerintah dalam perekonomian terjadi menjadi dua, yakni kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi mikro mencakup permintaan, penawaran, keseimbangan harga pasar. Yang kedua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang ketiga, pasar. Yang keempat, mekanisme harga. Yang kelima, teori perilaku konsumen. Yang keenam, teori produksi. Adapun kebijakan ekonomi makro yang mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil, yang mana memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Ekonomi mikro mengkaji aktivitas unit-unit ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari bagaimana perilaku seseorang sebagai konsumen, sebagai pemilik sumber-sumber ekonomi, dan sebagai produsen. Yang kedua, mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa mulai dari produsen sampai pada konsumen. Yang ketiga, mempelajari bagaimana harga-harga barang dan jasa itu dapat terbentuk. Yang keempat, mempelajari bagaimana produsen dalam menentukan tingkat produksi agar tercapai keuntungan yang maksimum. Yang kelima, mempelajari bagaimana konsumen atau rumah tangga mengalokasikan pendapatannya yang sangat terbatas untuk barang dan jasa yang dibutuhkan sehingga tercapai kepuasan maksimum. Teori ekonomi mikro menganggap bahwa faktor produksi atau alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha yang dimiliki oleh masyarakat sifatnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Intinya, hubungan kausal dalam ekonomi makro adalah hubungan antara variabel ekonomi agregatif atau secara keseluruhan. Misalnya, seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving atau tabungan, investasi nasional, tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran, stok kapital nasional, utang pemerintah, dan sebagainya.
Adapun ekonomi makro menjelaskan tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, pentingnya segi permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi pada tingkat yang dikehendaki. Secara sederhana, ruang lingkup yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro meliputi hal-hal berikut ini. 1. Penghitungan pendapatan nasional. Yang kedua, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Yang ketiga, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Yang keempat, kebijakan fiskal dan sistem perpajakan. Yang kelima, uang bank dan penciptaan uang. Yang keenam, kebijakan moneter dan uang yang beredar. Yang ketujuh, pasar uang dan pasar tenaga kerja. Yang kedelapan, teori inflasi. 9, perdagangan luar negeri, nilai valuta asing dan neraca pembayaran. Yang terakhir, perdagangan luar negeri dan tingkat keseimbangan pendapatan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.